Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan setiap hati kita untuk kita masuk di dalam hati Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya, percaya padamu Tuhan. Mari bawa setiap hati kami masuk hadirat-Mu, biar kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kau menolong setiap kami, Kau memulihkan setiap hidup kami, bahkan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Walaupun kami belum melihat jalan-Mu Tuhan, sekalipun kami belum melihat mujizat-Mu dalam hidup kami, namun hati kami tetap percaya Tuhan. Hati kami terus terpaut kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar setiap kami untuk kami terus menjaga akan setiap hati dan hidup kami, supaya kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam setiap hidup kami. Kami buka setiap hati kami Tuhan, untuk kami menerima akan taburan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hamba-Mu, bahkan Kau membuka setiap hati kami, biarlah hidup kami tidak akan pernah sama, karena Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh saudara terkasih di dalam Tuhan, di mana senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Dan pada pagi hari ini kita masih akan membahas dan juga akan belajar tentang bagaimana cara kita memiliki sebuah hati yang penuh dengan kewaspadaan. Dan juga pada hari ini atau pagi hari ini kita akan belajar apa saja ciri-ciri hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya apabila lewat renungan pagi, lewat doa, lewat sharing firman yang disampaikan di setiap doa pagi online ini akan terus menjadi rema yang baru untuk kita semua, akan terus menjadi berkat dan juga akan terus menjadi kekuatan untuk kita semua, dan juga menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita agar kita lebih mengerti lagi tentang kualitas hati yang kita miliki. Mari kita mulai sharing firman pada pagi hari ini. Seorang anak kecil akan memiliki sebuah kecenderungan untuk dapat mengekspresikan segala sesuatu yang dilihat atau dirasakan dengan lebih mudah. Apabila seorang anak kecil merasa nyaman dengan keluarga, dengan lingkungan atau dengan sekitarnya, atau ketika seorang anak kecil mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, mendapatkan sebuah hadiah, mendapatkan sebuah kado yang benar-benar diinginkan, atau bahkan ketika anak tersebut mendapatkan sebuah nilai yang terbaik di ujian atau di tes, maka akan ada sebuah pancaran kebahagiaan yang dapat diluapkan melalui sebuah tawa yang begitu lepas dan juga tawa yang begitu meriah. Nah, berbeda dengan kita sebagai seorang dewasa, kita memiliki sebuah kecenderungan apabila kita tidak bisa mengekspresikan diri kita, mengekspresikan kebahagiaan ataupun mengekspresikan sukacita kita dengan selepas anak kecil tadi. Karena apa? Karena kita memiliki sebuah tanggung jawab, kita memiliki sebuah beban hidup, kita memiliki sebuah pergumulan hidup yang jauh lebih besar dan juga kompleks dibanding dengan anak kecil tadi. Dan juga itu juga yang membuat kita terkadang lupa untuk mengucap syukur atau bahkan bersukacita dalam hidup kita. Padahal di dalam Alkitab, kitab Amsal 17 ayat yang ke-22 disebutkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Dan dari penelitian juga diungkapkan apabila saudara dan saya memiliki kualitas hati yang gembira dan penuh dengan sukacita, maka itu boleh menjadi sebuah media, itu boleh menjadi sebuah obat yang manjur untuk meredakan stres. Memiliki hati yang gembira juga dapat menjadi kekuatan, dapat menambah imun dalam tubuh kita dan juga memperpanjang usia kita. Untuk itu pada pagi hari ini firman Tuhan sangat rindu apabila saudara dan saya boleh terus untuk kita memiliki sebuah hati yang penuh dengan kewaspadaan, sebuah hati yang penuh dengan sifat-sifat positif yang berkenan di hadapan Allah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa memiliki kualitas hati yang penuh dengan kewaspadaan itu sangat penting. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apabila kita merenungkan, apabila kita membaca Alkitab kita, akan ada banyak sekali tertulis tentang hati, akan ada banyak pengulangan tentang penulisan hati. Dan kenapa Tuhan begitu tertarik dengan hati yang dimiliki oleh saudara dan saya? Itu jawabannya adalah karena lewat hati kita, Tuhan tahu bahwa tidak ada yang dapat untuk kita sembunyikan, bahwa lewat hati kita tidak ada yang bisa untuk kita tutupi. Mungkin dengan sesama kita, sesama teman kita, sesama manusia, kita bisa untuk mengelabuhi mereka, kita bisa untuk membohongi mereka dari tampilan fisik yang kita miliki, atau kita juga dapat berbohong lewat perkataan yang keluar dari mulut kita. Tetapi lewat hati kita, Tuhan ingin, benar-benar Tuhan ingin apabila Tuhan benar-benar tahu kedalaman hati kita. Seperti juga ada pepatah yang mengatakan, dalamnya lautan dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, saudara sekalian, begitu juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak mengerti apa yang diinginkan oleh teman kita atau saudara kita atau rekan kita sebelum kita boleh mendekat atau kita boleh menyatu dengan orang tersebut. Ketika kita mendekat atau ketika kita banyak berbicara, maka sedikit demi sedikit kita akan mengetahui apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi curahan isi hati mereka. Tetapi gampangnya, saudara sekalian, untuk menilai kualitas hati seseorang, saudara dapat melihat dari kelakuannya, dari kehidupannya sehari-hari, di mana seseorang yang memiliki kualitas hati yang baik itu akan tercermin dari pemikirannya, dari perkataannya, dan juga dari perbuatannya selama sehari-hari. Begitu juga dengan orang yang memiliki kualitas hati yang kurang baik atau jahat, itu juga akan nampak dari kualitas kehidupan yang dimiliki. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk membagikan ada 3 ciri-ciri atau 3 hal yang menjadi acuan kita untuk kualitas hati yang dimiliki, kualitas hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah hati yang mencari Tuhan. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Terkadang ada begitu banyak pribadi yang kita kenal untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan, tetapi kita tahu apabila mereka belum memberikan hatinya sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, masih ada begitu banyak godaan yang ada di duniawi ini yang akan melemahkan hati kita dan juga akan melemahkan kehidupan kita. Namun itu dikarenakan ada begitu banyak persoalan atau ada begitu banyak permasalahan yang menghalangi kita untuk kita boleh benar-benar memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin karena pekerjaan kita yang terlalu berat,
Karena pekerjaan kita tersebut kita membutuhkan waktu dan juga tenaga yang ekstra, sehingga kita lupa untuk kita boleh bersyukur atau mengucapkan terima kasih dengan apa yang kita miliki hari ini. Namun saudara sekalian, Tuhan sudah berjanji dalam hidup saudara dan saya, apabila kita memiliki prioritas, kita menomorsatukan Tuhan dalam hati kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, maka segala pergumulan saudara dan saya, baik dalam hal finansial, dalam hal keluarga, dalam hal pendidikan, dan lain sebagainya, Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan untuk setiap aspek kehidupan kita tersebut. Yang kedua, hati yang meluapkan hal-hal yang baik. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, tanpa kita sadari, mungkin perkataan kita atau kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sudah menyakiti perasaan seseorang. Dengan mulut kita juga bisa untuk memaki, kita bisa untuk menjelekkan, kita bisa untuk menjatuhkan seseorang. Tetapi dengan mulut yang kita miliki, dengan mulut yang sama, kita juga bisa untuk memuji, untuk memuliakan, dan juga untuk mengucapkan berkat-berkat yang mana itu boleh membangun saudara dan juga lingkungan di sekitar kita. Jadi saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah dalam mengucapkan sesuatu. Berhati-hatilah dalam mengucapkan segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, karena tanpa kita sadar, apa yang kita katakan itu adalah timbulnya dari hati kita yang terdalam. Untuk itu, mari kita ambil waktu sebentar untuk kita boleh merenungkan, untuk kita boleh mengoreksi diri kita sendiri. Apakah perkataan, apakah hal-hal yang kita keluar dari mulut kita sepanjang hari ini adalah perkataan yang negatif? Apakah perkataan yang justru menjatuhkan, atau sebaliknya, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang positif, perkataan yang membangun, dan juga perkataan yang penuh dengan berkat dan sukacita dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah hati yang bersih dari sikap iri. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati adalah sebuah sikap yang tidak kasat mata, di mana hanya kita, pribadi kita, dan juga hanya Tuhan yang mengetahuinya. Dan dalam aspek kehidupan kita atau dalam kehidupan kenyataannya adalah tidak mudah untuk kita bisa menerima, atau tidak mudah untuk kita bisa melihat apabila ada saudara, ada rekan, dan juga ada teman kita yang memiliki kualitas kehidupan yang ada di atas kita, atau kehidupan yang jauh lebih diberkati daripada kehidupan kita. Namun saudara sekalian, mari kita belajar untuk yang namanya rendah hati, dan juga kita belajar untuk yang namanya bersyukur. Mari kita bersyukur dengan apa yang sudah kita punya sampai dengan hari ini. Dan jangan sampai sikap iri hati tadi itu boleh mengekang atau mengendalikan hati kita. Karena ada sebuah cerita di Alkitab yang digambarkan apabila Kain membunuh Habel karena memiliki sikap iri hati, karena persembahan dari Kain tidak diterima atau ditolak. Untuk itu, mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap saudara sekalian untuk kita boleh memiliki hati yang penuh dengan kewaspadaan, dan kita boleh arahkan hati kita kepada Tuhan. Jagalah selalu hati kita dari segala kecemaran, dan bergembiralah, karena kita percaya apabila kita memiliki kualitas hati yang setia mencari Tuhan, hati yang terus melakukan hal-hal baik dalam hidup kita, dan juga hati yang bersih dari sikap iri hati, dari sikap dengki, dari sikap kesombongan, maka percayalah apabila rancangan dari Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.